Pernah Rasulullah datang dari suatu safar. Dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis. Kabur. Jangan kabur. Hade? Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Menjelek-jelekkan. Tapi nggak apa-apa lah. Gini aja. Saya menantang Anda untuk membuktikan di manakah saya menjelek-jelekkan agama Islam. Silakan. Tidak terdengar, Bang. Banyak banget, Bang. Kasih satu contoh. Berikan saya satu contoh di mana saya menjelek-jelekkan agama Islam. Anda itu jualan Anda harus ditutup menurut agama Islam. Loh, kenapa? Duh, tidak percaya. Itu ada patung-patung, ya kan? Betul nggak? Di belakang itu ada patung-patung. Mana patung? Itu patung-patung wanita itu. Patung Yesus Kristus yang Itu menyerupai orang. Itu di dalam hadis nggak boleh. yang kepalanya dipenggal sama Allah Kan? itu. Marah-marah kan? Kejang-kejang kan? Padahal disuruh membuktikan. Saya bisa membuktikan bahwa dagangan Anda itu tidak diridhoi oleh Allah. Mau saya tunjukkan dalilnya. Tidak boleh membuat yang semirip-mirip seperti patung. Nggak boleh. Nih, Bang. Patungnya nggak ada kepalanya, cuma ada neneknya aja. Walaupun demikian, menurut hadis tidak boleh. Mau saya tunjukkan dalilnya. Edis, ini kesukaan Edis nih. Baik, saya kasih tunjuk Kesukaan dalilnya. Edis ini. Kesukaan saya. Kepalanya kepala Yesus yang dipenggal. Tuh, kesurupan kan dia kan? Kesetanan mereka teman-teman. Ini Saya kesukaan tunjukkan Edis, dalilnya ya. yang dipenggal sama Yesus nih. Ya, kalau halu jangan tinggi-tinggi bang, nanti jatuh bang. Jangan halu. Nggak boleh halu bang. Siapa yang halu? Lu yang halu. Nanti Anda seperti Muhammad kalau halu, kayak Muhammad nanti tingkat halunya. Lu kepala lu seperti Yesus Kristus. Di mana di situ dipenggal di mana? Dipenggal ini. Sejak kapan? Penggal semua nih, patung-patung. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus dipenggal? Mana dalilnya? Enggak ada kepalanya dipenggal sama saya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa nggak boleh. Nggak perlu kamu bukan orang yang punya hadis. Takut. Hadisnya bohong Takut ditunjukkan hadisnya. Nggak mau Ya karena kamu takut. Apa yang kamu takut? Di dalam hadis tidak boleh membuat gambar-gambar ataupun patung-patung, nggak boleh. Tidak ada Baik, hadisnya. saya tunjukkan.
patung nih. Ini kepala Yesus yang Baik. dipenggal, makanya nggak bakalan hidup lagi. Mati seumur hidup, mati. Mereka halu, kesetanan, surup. Ya, memang kelakuan orang Islam seperti itu. Kalau kalian baru tahu kelakuan orang Islam, ya ini contohnya ini. Bentar, saya tunjukkan ya. Patung saya penggal ya. Nih, ini kesukaan kamu. Baik, Kalau saya ini tunjukkan penggal kepala dalilnya. Baik, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah hadis. Silakan nanti Anda bantah ya. Jangan lari tapi ya. Jangan Wah, lari. saya nggak bakalan lari. Baik, Sampai maghrib. kita tunjukkan. Baik, saya tampilkan ya. Baik, ini Muslim tapi dagangannya tidak diridhoi kamu oleh Allah. Nih, kita tunjukkan. Pernah Rasulullah datang dari suatu safar. Dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis. Kabur. Jangan kabur. Hade? Kabur dia teman-teman. Kenapa dia kabur? Kemana dia kabur? Kabur. Kabur dia teman-teman. Halu dia teman-teman karena kebenciannya kepada Kristen sampai ubun-ubun. Dibilanglah katanya ini patung Yesus, kepalanya dipenggal. Ngarang bebas dari mana? Kenapa kalian halunya tinggi sekali? Jangan halu tinggi-tinggi. Nanti seperti Muhammad. Nih, saya bacakan. Pernah Rasulullah datang dari suatu safar. Dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis. Milikku di atas lubang angin pada tembok. Lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Rasulullah bersabda, ya kan? Rasulullah melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Nih, akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi 1 atau 2 bantal. Ya, jadi nggak boleh kamu membuat sesuatu yang seperti manusia. Foto nggak boleh, patung nggak boleh. Kamu nggak percaya, banyak dah ini. Sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Nggak boleh. Orang Islam tidak boleh foto wisuda. Gimana kamu dekat yang nyata? Banyak ini dalil-dalilnya nih. Nih, banyak nih. Sesungguhnya orang-orang paling berat siksanya di sisi Allah yaitu pembuat gambar. Nih, hukum membuat patung nih, perhatikan. Mengenai pembuat patung 3 dimensi nih. Diharamkan tuh. Mayoritas ulama mengharamkan. Banyak ini dalilnya. Patung tanpa kepala nih, larangan. Larangan tuh. Gambar itu adalah kepala. Jika kepalanya dihilangkan maka tidak lagi gambar. Ini bukan hadis nih. Ini bukan hadis ini. Ya. Nah itu. Pokoknya banyak teman-teman nih. Hukum boneka. Tuh ada semua nih. Tidak boleh. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, saya balikin lagi. Silakan naik ke sini. Jangan kejang, jangan marah. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk, tunjukkan. Kalau Muhammad berhalusinasi ada dalil. Muhammad itu berhalusinasi. Mau saya tunjukkan bahwa Muhammad berhalusinasi. Dia berhalusinasi
dia mimpi sudah mendatangi istrinya padahal belum. Gimana Anda itu? Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Apakah Muhammad pernah berhalusinasi dan apa dampak halusinasinya? Perhatikan. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi SAW pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah SWT, Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil dari Nabi. Bentar ya, dampaknya. Dampak Nabi kena sihir nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. No. Dia tidak sadar sudah kasih giliran istrinya atau belum. Lagi-lagi soal itu. Pokoknya nggak jauh-jauh dari perkara itu. Ya, silakan. Kalau saya ngomong selalu ada dalilnya. Bantah dong dalilnya. Jangan kamu marah-marah, kesetanan ngomong yang ngehalu gitu ya. Yo, silakan. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Sezar Kani. Oke, Sezar Kani. Silakan, Sejar Kani. Sejar Kani. Ya, selamat siang. Selamat siang, Edis. Sejar Kani. Silakan nyalakan kamera Anda. Pakai baju dulu, Bang Edis. Bukannya dari tadi Anda pakai baju. Muslim atau apa? Non-muslim, Bang Edis. Baik, langsung kita turunkan ya. Langsung kita turunkan. Kita kasih naik ada. Ini tadi sudah naik ini, Sarah Desabon ini. Iya, Sarah Desabon. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Tadi Anda sudah naik, kemudian Anda pergi. Halo? Ya, bentar ya. Selamat siang. Selamat siang. Sarah ini muslim atau apa? Mualaf. Mualaf. Oke. Ya, gimana? Anda ingin mau menyampaikan apa? Saya Gelap ya? kasih kesempatan. Silakan. Aduh, kok tertawa? Kok hilang gimana? Lu gimana? Sudah dikasih kesempatan malah. Yuk, silakan. Jangan panik, teman-teman ya. Kalau mau naik ke sini, jangan panik, ya kan? Santai, kalem saja, nggak usah marah-marah, nggak ada gunanya. Kalau kalian itu ingin membuktikan action kalian, tunjukkan salahnya saya. Tunjukkan bahwa Edis mengatakan ini fitnah, saya laporkan kamu ke polisi, gitu. Buktinya kalian tidak mampu menunjukkan di mana fitnahnya saya. Fajri, silakan Fajri, nyalakan kamera Anda. Fahri? Ya, Bang Edis. Ya, silakan Fahri, nyalakan kamera Anda. Gak ada tombolnya nih, Bang. Memang orang Islam nih diajarin Muhammad boleh nipu, boleh berbohong di dalam 3 perkara. Serius loh, Bang Edis. Oh, Gak ada serius? tombolnya nih. Gak ada tombolnya gimana?
Ini nggak ada kameranya. Nekat yang nyata. Tuh sudah saya kirimkan permintaan. Memang pengikut Muhammad nih di mana-mana selalu aja. Coba silakan. Aduh, turun dulu lah Bang Edis, nggak ada tombolnya. Ya udah, kalau tidak berani di bawah sana. Turun Bang, Boleh turun, didampingi nggak ada Ustadz, dampingi Ustadz sana. Yo, silakan, silakan. Janganlah karena kamu benci setengah mati dengan Kristen, karena kamu baca Quran. Kan udah saya bilang, setiap mustahil Anda jadi Islam di detik yang sama Anda tidak membenci Nasrani dan Wahyudi. Itu udah tabiat itu. Makanya di dalam hadis-hadis ya, itu isinya itu banyak kebencian-kebencian kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Makanya menurut penggalian saya ketika saya mempelajari agama Islam, itulah kesimpulannya. Mustahil kamu jadi Islam di detik yang sama kamu tidak membenci orang Yahudi dan Nasrani. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Metra Avandi. Metra Avandi. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Metra Avandi. Nah, gitu kan enak. Metra, kamu kalau lagi nyetir, kamu nanti kena ban. Enggak. Apa cerita nih, bro? Ya, gimana ini Metra? Kamu kok masih saja nekat yang nyata? Apa nekatnya tuh? Kok apa nekatnya? Iya, di mana letak nekatnya, bro? Coba terangkan dulu pelan-pelan. Selama kamu diskusi dengan saya, kan sudah banyak yang kita bahas, bro. Udah dari A sampai Z kita bahas. Masa satu pun gak ada yang nyangkut? Atau gini saja, coba kamu buktikan kepada saya, pernahkah saya memfitnah agama Islam? Bagi si tukang fitnah, dia nggak ngerasa, bro, dikasih alasan apa. Ya makanya coba jelaskan. Fitnah kan begitu. Coba jelaskan di mana saya fitnahnya. Banyak. Suruh nyebutin satu malah banyak. Satu aja tidak mampu kamu sebutkan, gimana banyak? Coba sebutin satu. Satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Sebutin satu aja, coba. Fitnah itu dasarnya dari ketidakpahaman, bro, soal Islam sebetulnya. Jadi tapi bro merasa orang si paling paham. Muter kan. Coba misalnya gini. Muhammad mengizinkan orang Islam bohong dalam 3 hal. Betul atau salah? Benar. Muhammad berhalusinasi. Dia tidak tahu, dia nggak sadar apakah dia itu sudah datang kepada istrinya belum, sudah maksudnya bersenggama atau belum dengan istrinya. Betul atau tidak? Ya, tidak. Baik, saya putarkan sama kamu. Kamu bilang tidak. Perhatikan. Kamu bilang tidak nih. Nanti kamu penjarakan aja ini, Khalid nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin Al-Asam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah, belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Kemudian dengar gak? Dia tidak sadar sudah mendatangi istrinya atau belum. Jadi Muhammad akibat dia kena sihir, dia berhalusinasi. Nggak ngerti dia perasaan dia sudah mendatangi istrinya padahal belum. Itu akibat memahaminya sepotong-sepotong, bro. Sepotong-sepotong gimana sih orang?
Bro nggak menengok konteksnya segala macam, tapi bisa buat kesimpulan. Hebatnya begitu, anehnya begitu ya. Orang nggak kurang paham, kurang mengerti, tidak mengendalami, tapi tiba-tiba bisa buat kesimpulan. Di situ letak keanehannya Baik. bro ini nih gitu. Belajar Baik. sepotong-sepotong. Karena begini bro. Kamu kan tidak mengerti agama Islam. Seperti saya bilang ya, kalau kamu mengerti Ya, nggak agama ngerti, Islam, bro, bukan jangan saya, bro. Baik. Bro nggak ngerti. gini saja. Coba kita dengarkan yang lain ya. Kita dengarkan yang lain. Ya. Coba kamu dengarkan, pasang telinga ya. Nih. Ya. Sehari-hari atau mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar gak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan Berhalusinasi. Jadi kalau saya bilang Muhammad halu, memang itu ada dalilnya. Jadi kalian itu suka ngikutin orang halu. Gimana? Kalau saya ngomong kan sudah saya bilang selalu ada dasarnya. Makanya kalian kalau mau bikin laporan nanti kalian malu sendiri. Mana? Bukan bro, bro itu memahaminya. Oke, akibat Muhammad kena sihir dia halu nggak? Begini ya, bro Edis. Jadi bro ini Metra. Akibat Muhammad kena sihir dia halu nggak? yang bro tangkap cuma segitu kan? Tadi bilang enggak, sekarang iya. Udah, kamu selesaiin dulu pekerjaanmu. Nanti kalau udah beres, kamu naik lagi. Kamu nggak konsentrasi nanti. Jaga itu penumpangmu itu. Nanti mau repot kamu ngobrol dengan saya. Ada apa-apa nanti ya. Ayo, silakan. Jangan sambil kerja ya. Nanti gara-gara kita ngobrol, kau nanti kenapa-kenapa. Mobilmu nanti penumpangmu ya. Yuk, nanti kalau udah di rumah, ini lagi. Kita kasih naik ada... Oh, siapa ya? Sebentar. Kita kasih naik ada Firdaus. Kok malah Stefani? Aduh. Teman-teman yang Kristen, tolonglah teman-teman, tariklah permintaan kalian kalau kalian mau naik itu teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman Kristen, bisakah kalian menarik permintaan kalian? Ya, ini saya mau diskusi dengan Muslim, teman-teman, bukan mau diskusi dengan Kristen. Tolong kerjasamanya ya teman-teman ya. Waduh, sulit nih bilangin teman-teman ini. Coba ya, teman-teman yang Kristen, coba dibatalkan saja permintaan kalian ini. Ini udah kepenuhan ini yang Kristen banyak banget ngajukan permintaan ini naik ini. Sampai saya bingung ini. Ini ada 64 orang loh ini yang mau naik ini. Yuk, yang Kristen-Kristen dibatalin permintaan naiknya teman-teman ya. Yuk, batalin teman-teman. Ya, Zuhud. Selamat siang, Zuhud.
Selamat siang. Ya, silakan Zuhud, nyalakan kamera Anda. Waduh, saya baru gabung nih, langsung dinaikkan nih. Tapi kita satu provinsi nih, nggak usah saya lah. Coba nyalakan kamera dulu. Satu provinsi. Satu apa? Satu frekuensi. Tadi katanya satu provinsi, sekarang satu frekuensi. Nah, provinsi sama frekuensi kan beda dikit aja. Tadi ku dengarnya provinsi, Bang. Sekarang jadi frekuensi. Yalah, baik ya, aku turunkan ya. Gini. Saya sudah bangga bisa gabung. Baik, saya turunkan. Kita kasih naik, ada Stefani naik lagi. Ini dia Stefani nih. Padahal belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya turunkan ya Stefani ya. Coba kita kasih naik, ada Anita, bungsu Anita. Coba Anita, bungsu Anita. Ya, selamat siang Anita. Halo Anita. Halo. Ya, Anita umur berapa? 25 bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Tapi saya Katolik. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Oh maaf Pak Edi. Selamat saya. Tapi tadi dengar nggak saya bilang jangan mengajukan permintaan naik? Sorry. Maaf. Kan, bandel kan. Inilah yang mengganggu acara kita, teman-teman. Teman-teman, kalau Anda Kristen atau non-Muslim, batalkanlah permintaan naik kalian itu, teman-teman. Ya, karena mengganggu saya. Saya mau menaikkan orang, jadi terganggu, teman-teman. Ya. Coba, teman-teman, kalau Anda Kristen, tariklah permintaan naik kalian itu, teman-teman. Oke? Oke, kita kasih naik, ada Rasid. Coba, Rasid. 1, 2, 3, 4. Iya, Rasid, silahkan. Belum pakai baju tuh gimana bang? Ya, nggak apa-apa kalau nggak mau pakai baju. Muslim, Anda Muslim? Muslim. Gimana? Anda mau berdiskusi? Oke. Ya silakan nyalakan kamera Anda kalau mau diskusi. Kecuali gimana? Udah saya pencet tuh. Pencet apanya? Ya kamera. Tuh saya bantu dari sini tuh. Udah saya bantu tuh dari sini, sudah saya bantu. Oh iya ya. Iya, jadi Muslim ini selain ketinggalan pengetahuan, ya ketinggalan segalanya. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Oke. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya, dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata.
salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hati-Mu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.